Pemirsa Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang berbahagia, kita akan mendengar firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya, mari sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa Alkitab yang ada pada tangan kita masing-masing, kita mendengar firman Tuhan pada saat ini adalah berita sukacita Allah. Karena itu mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar kabar sukacitamu. Karena itu Tuhan, sebelumnya kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang sangat suci ini, sebelum kami memahaminya, diperlukan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami sekalian, agar supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala salah dan dosa kami, dan juga kesalahan sama kami, agar supaya kami layak untuk mendengar kabar sukacita-Mu pada saat ini dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, supaya yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada saat ini adalah hanya oleh kuasanya. Saya pikir tema ini sekaligus menjadi sebuah pengakuan kita sebagai orang percaya bahwa kita bisa hidup dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan hingga saat ini, bisa berada dalam keadaan sehat dan walafiat. Itu semua hanya karena kuasa Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai gereja, sebagai umat Allah yang percaya kepada Tuhan, kita baru saja merayakan perayaan keturunan Roh Kudus, yang merupakan kekuatan Allah yang luar biasa, yang akan terus bekerja menuntun kita sebagai gereja, sebagai umat Allah, sebagai orang percaya kepada Tuhan sampai akhir zaman. Kuasa Allah melalui Roh Kudus akan terus menuntun kita dalam kehidupan kita, baik itu sebagai pribadi, keluarga, sebagai jemaat, sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara, di mana saja kita berada, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mengabdi bagi banyak orang. Tentu kuasa Roh Kudus akan terus bekerja menyertai kita. Para pemirsa,
tabur Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Saya pikir dengan pengakuan akan kuasa Allah yang luar biasa ini menjadi sebuah statement yang penting sekali, bahwa ini bukan sekedar hal yang kebetulan atau biasa-biasa saja, tapi pengakuan akan kuasa Allah menjadi sebuah dasar daripada pekerjaan pelayanan kita sebagai gereja di tengah dunia. Dan itu juga yang menjadi sebuah pengakuan besar daripada Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang sangat terkenal. Rasul Paulus menyadari bahwa kuasa Allah itu adalah sebuah kekuatan Allah yang sangat luar biasa. Hal itu dapat kita lihat dalam doa Rasul Paulus, seperti katakan dalam ayat yang pertama, ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Rasul Paulus menyadari sungguh bahwa kuasa Allah merupakan tenaga penggerak untuk seluruh pekerjaan gereja dan setiap umat Tuhan. Apa yang Rasul Paulus bicara pada saat ini bukan tidak berdasar. Hal itu juga jelas dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus di pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10, khususnya ayat 4 hingga ayat 10, di mana dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini satu pengakuan yang luar biasa daripada Rasul Paulus. Bahkan kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 hingga 14, di situ juga Rasul Paulus bicara tentang bagaimana Allah yang kita percayai, yang kita yakini sebagai Allah yang terus menuntun kita, yang terus memelihara kita, Allah yang berwujud melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mati dan telah bangkit, tapi juga yang nyata melalui peran serta kuasa Roh Kudus. Seperti pengakuan Petrus, pengakuan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dapat membaca ayat-ayat selanjutnya. Pengakuan-pengakuan Paulus seperti ini merupakan dasar daripada pekerjaan Paulus, di mana Paulus menyadari bahwa kuasa Allah adalah kekuatan yang sangat luar biasa dalam menuntun kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Para pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, dari doa Paulus ini ada 3 hal penting yang perlu sekali kita belajar. Yang pertama, sikap Paulus. Hal itu dapat kita lihat dalam ayat 14 hingga ayat yang ke-15 daripada pembacaan kita. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Rasul Paulus menyadari bahwa menyembah Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masalah penyembahan merupakan hal yang sangat penting sekali. Allah tidak bisa dilihat sekedar biasa-biasa saja. Allah yang kita puji dan kita sembah adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan kuasa. Karena itu untuk bertemu dengan Tuhan dibutuhkan daripada kita sebuah penyembahan. Hari ini sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan, kita diminta untuk dalam hidup ini selalu datang menyembah Kristus. Menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam bentuk penyembahan-penyembahan kita. Menyembah Kristus berarti mengakui Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mati dan bangkit untuk kehidupan kita.
menyembah Kristus. Berarti kita menyadari bahwa di atas kepala kita ada kuasa yang lebih tinggi daripada kita. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, setelah kita menjadikan Tuhan sebagai Allah yang patut kita puji dan kita sembah dalam kehidupan kita, lalu kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita dalam doa-doa kita. Kita belajar dari pembacaan tadi ada 3 unsur penting yang Rasul Paulus nyatakan di dalam doanya. Yang pertama, ayat 16 hingga ayat 17. Di situ Rasul Paulus menekankan tentang bagaimana kita berdoa guna memuji dan membesarkan nama Allah sehingga kita mendapatkan kekayaan-kekayaan dan kemurahan-kemurahan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 16 dan 17 di situ dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus menekankan tentang pentingnya doa sehingga pekerjaan Roh Kudus itu betul-betul bekerja untuk memungkinkan kita untuk bekerja dengan baik. Dan Kristus juga diam dalam kehidupan kita sehingga apa yang kita lakukan betul-betul bermanfaat. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, ini hal yang kedua, bagaimana Kristus yang kita puji dan kita sembah ini adalah Allah di atas segala Allah yang memiliki kekuasaan yang tak pernah terbatas, baik dari sisi luas, lebar, tinggi dan dalamnya. Kekuasaan Allah yang sangat luar biasa itu. Hal yang ketiga dari doa Paulus adalah seperti dikatakan dalam ayat 19 bahagian B. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, ini sangat penting sekali bagaimana Rasul Paulus berdoa supaya sebagai manusia kita betul-betul dipenuhi oleh kuasa Allah yang luar biasa. Sehingga apa yang kita lakukan betul-betul bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Prinsip-prinsip doa seperti ini sangat penting sekali bagi kita selaku gereja. Kita menyadari bahwa doa adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ini hak istimewa daripada kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena hanya melalui doa kita bisa berbicara langsung kepada Tuhan tanpa membutuhkan berbagai macam protokol. Karena itu melalui doa saya mengajak kita sebagai gereja dan sebagai orang percaya untuk mari kita terus berdoa untuk semua hal yang menyangkut kehidupan kita seperti yang dianjurkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan tadi kepada kita sekalian. Mari kita berdoa untuk semua hal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, terutama kita berdoa supaya persoalan-persoalan terkini yang kita hadapi sebagai masyarakat dan gereja, khususnya menghadapi persoalan COVID-19 dan berbagai macam tantangan di sekitar kita, mampu kita selesaikan dengan baik, karena Allah akan bekerja melalui segala doa-doa kita. Yang ketiga, daripada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan ini, yaitu pengakuan kita sebagai orang percaya. Hal itu dikatakan dalam ayat 20 dan ayat 21. Pengakuan Rasul Paulus. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Yang berikut, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa bekerja di dalam kita, yang bekerja dalam kita. Yang berikut, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ya, pengakuan Rasul Paulus seperti inilah yang harus menjadi pengakuan kita, artinya bahwa kita semua menyadari bahwa bagi Kristuslah, Kristus adalah segalanya.
Karena itu mari kita terus memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian berkat-berkat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita sebagai gereja, sebagai masyarakat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah hamba sampaikan dalam keadaan yang sangat terbatas, namun kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan bekerja melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu akan mendapat tempat dalam setiap hati kami sekalian, juga dalam hati para pendengar di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan tim yang telah bekerja untuk program Tabura Injil ini dikuatkan oleh Kristus, supaya betul-betul mereka dapat bekerja dengan baik, sehingga program pelayanan pemberitaan Injil melalui Tabura Injil ini terus dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa dan menyerahkan Badan Pekerja Kelas GKI Yapen Selatan dengan sebuah kebijakan agar supaya program-program pelayanan ini dapat dilakukan dalam rangka pemberitaan Injil bagi warga jemaat, baik di Kelas GKI Yapen Selatan tapi juga di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa, itulah doa dan harapan kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Biarlah Tuhan terus memberkati kami sekalian dalam melaksanakan tugas membangun Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi, demikian penyampaian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Saya minta kepada seluruh pemirsa agar terus mari kita mendengar seluruh siaran-siaran pemberitaan Injil Tuhan yang disampaikan oleh tim Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.